Assalamualaikum, kali ini kita membahas mengenai teks ulasan buku atau resensi buku. Apa ya kira-kira teks ulasan buku itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang sebuah buku. Sedangkan menurut buku Pegangan Belajar Pendidikan Bahasa Indonesia Mahasiswa Unimed mengatakan bahwa teks ulasan adalah suatu tulisan yang isinya untuk menimbang atau menilai karya yang dihasilkan oleh orang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ulasan buku itu adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Untuk tujuan pembuatan ulasan menurut Isnatun dan Farida, yaitu yang pertama menyajikan informasi secara komprehensif atau menyeluruh tentang sebuah karya, kemudian mempengaruhi penikmat karya untuk memikirkan dan mendiskusikan lebih jauh problema pada suatu karya, dan terakhir memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah karya itu layak dinikmati atau tidak. Struktur teks ulasan buku ada identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan juga rangkuman. Biasanya bagian identitas ini adalah opsional. Identitas ini memuat judul, penulis, penerbit, tahun terbit, halaman, dan bahasa, dan lain-lain. Genre mikro yang dipakai untuk memaparkan identitas adalah deskripsi. Struktur teks ulasan buku yang kedua adalah orientasi, di mana ini terdapat pengenalan terhadap keseluruhan teks ulasan untuk menyampaikan informasi tentang buku yang diulas, memposisikan buku yang diulas, dan menyatakan pendapat pengulas tentang buku. Dan genre mikro yang digunakan untuk memaparkan tahap ini adalah eksposisi dan juga deskripsi. Contoh tahapan orientasi bisa kita lihat pada gambar ini ya. Struktur yang ketiga ada tafsiran isi buku. Nah, ini berisi tentang penceritaan ulang terkait isi buku yang diresensi dan meringkas kembali isi buku dengan jelas dan padat menggunakan kata-kata sendiri. Untuk genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan juga recon. Selanjutnya ada tahapan evaluasi. Nah, ini merupakan bagian terpenting dalam mengulas buku karena memuat kritik atau penilaian terhadap sebuah karya yang kita ulas. Aspek yang mau kita nilai yaitu yang pertama terkait kedalaman isi buku yang kita ulas. Kemudian yang kedua tata organisasi gagasan. Ketiga, gaya penulisannya. Dan yang keempat, keunggulan dan kelemahan buku yang kita ulas. Sedangkan untuk genre mikro yang digunakan adalah diskusi dan juga eksplanasi. Struktur yang terakhir adalah rangkuman, di mana ini merupakan rumusan simpulan yang ditujukan kepada para pembaca terhadap karya yang telah diulas. Nah, simpulan ini juga bisa memaparkan rekomendasi kepada pembaca tentang layak atau tidaknya sebuah karya atau benda untuk dibaca, dinikmati atau dimiliki. Untuk genre mikro yang digunakan pada tahapan ini yaitu deskripsi dan juga eksposisi. Bagi mahasiswa Unimed, teks ulasan buku itu sama dengan CBR, Critical Book Report, yang merupakan salah satu tugas mahasiswa. Namun, kenyataan di lapangan menyatakan bahwa hampir 80% mahasiswa Unimed masih kurang dalam hal pembuatan tafsiran isi buku. Maka dari itu, akan kami tunjukkan cara yang baik dalam membuat tafsiran isi buku. Cara yang pertama yaitu kita meninjau terlebih dahulu buku yang akan kita ulas. Nah, ini untuk memberikan gambaran awal terkait isi buku. Dan pada saat melakukan pratinjau, hal yang kita lakukan yaitu memperhatikan judul, subjudul, dan apapun yang tertulis dengan huruf tebal atau huruf besar.
Yang kedua, jangan membaca setiap kata yang ada di dalam buku tersebut. Nah, kita bisa mencoba menyelesaikan satu baris kalimat pendek dalam satu kali penglihatan atau pemindaian. Jika kita rasa terlalu sulit, kita bisa memulai dengan menggunakan bantuan jari telunjuk untuk memandu gerakan mata saat membaca buku. Ketiga, jangan membaca setiap bagian buku. Maka dari itu, kita harus memilah dan fokus pada informasi yang kita anggap relevan saja. 4. Jangan mengulang bacaan. Membaca cepat butuh konsentrasi. Oleh karena itu, kita bisa minimalkan gangguan suara, interupsi, dan jaga fokus pikiran kita hanya pada isi buku. Kelima, memasang marker sebagai penanda. Ini untuk memastikan bahwa kita melanjutkan bacaan yang tepat ketika kita mulai membaca kembali, sehingga alur cerita dari buku dapat tersampaikan dengan baik. Keenam, menambahkan pembendaharaan kosakata. Jika kita menemukan istilah baru di dalam buku, maka kita bisa mencari makna dari istilah-istilah tersebut. Ketujuh, menulis poin-poin penting dan membuat ringkasan. Nah, dalam membuat ringkasan dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah isi buku yang sebenarnya. Demikian video pembelajaran ini kami buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.